buat, anak-anak yang buat. Soalnya jangan sampai ini roboh kan. Jangan sampai roboh ini kan anak-anak di dalam. Dari Kampung Baru, Kota Balikpapan, satu kapal angkut berukuran 20 ton sedang sibuk berbenah. Sedikit demi sedikit, barang masuk ke kapal untuk pelayaran malam ini. Pukul 8 malam, kapal sudah siap angkat jangkar. Para penumpang sudah duduk di tempat masing-masing. Saya akan berlayar dari perairan Balikpapan menuju Selat Makassar. 10 jam perjalanan sepertinya akan terasa sangat panjang malam ini. Ya Mirsa, saya dalam perjalanan menuju ke Kepulauan Balabalakang di Selat Makassar. Daerah ini sebenarnya masuk ke Sulawesi Barat. Namun uniknya, jarak tempuh tercepat itu didapat dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Tak hanya itu, saya juga berada bukan di kapal penumpang, tapi di kapal ikan, kapal nelayan. Namun inilah satu-satunya cara yang paling murah dan paling aman bagi masyarakat untuk keluar masuk pulaunya. Dan seperti apa lagi kisah masyarakat yang ada di Kepulauan Balabalakang, ikuti terus Indonesiaku kali ini. Bala Belakang. Sebagian orang menyebutnya dengan Bala Balagan. Berjarak 79 mil laut dari Kepulauan Balikpapan. Jarak yang jauh lebih dekat jika dibanding dari Mamuju, yakni lebih dari 110 mil laut. Kapal naga laut yang saya tumpangi memiliki jadwal rutin berangkat dari Balikpapan. Setidaknya 2 kali seminggu, mereka akan berlayar mengambil ikan di kepulauan. Bala Balakang memang terkenal dengan surganya ikan dan stok ikan yang melimpah. Jalan di sudut-sudut kapal dengan barang dan penumpang lain sudah jadi hal yang lumrah. Penumpang sudah cukup bersyukur bisa mendapatkan tumpangan kapal besar ke pulau. Jika menggunakan perahu sendiri, warga harus mengeluarkan uang hingga 1 juta rupiah hanya untuk bahan bakar. Dengan menumpang kapal ikan, mereka bisa membayar seikhlasnya. Puluhan tahun sudah masyarakat Bala Balakang mengandalkan kapal ikan seperti ini dari Balikpapan. Kebutuhan transportasi yang hanya terpenuhi karena kebaikan kapal penumpang ikan ini. Sebetulnya mulai kita masukan, kan itu ikut aja orang. Itu intinya itu ikan, cuman kita kan ada apa ya, sosial ini. Sebenarnya kan udah wajib kan nyangkut orang-orang. Sebenarnya nggak ada wajib, cuman kita ada sosial itu penduduk setempat kan, nggak ada transportasi lain. Menumpang di kapal ikan memang bukan hal yang nyaman, tapi warga tak punya pilihan lain. Pukul 5:30 pagi, semburat cahaya matahari dari timur menyingsingkan sisa gelap semalam. Hal ini juga pertanda kapal sudah sampai di Bala Balakang. Pulau pertama yang kami singgahi adalah Salisingan. Tanpa aba-aba, penumpang sudah sibuk mengangkut barang mereka. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 10 jam, akhirnya saya sampai di salah satu pulau di Bala-Balagan. Pulau Salisingan namanya. Salah satu pulau yang berada di paling depan di Bala-Balagan. Namun karena terlalu dangkal, kapal tidak bisa merapat hingga ke dermaga, sehingga menggunakan sekoci kecil untuk bawa barang. Dan pulau ini hanyalah salah satu pulau dari 11 pulau berpenghuni di Bala-Balagan. Setelah terang, saya baru sadar betapa bergantungnya warga kepulauan pada Balikpapan. Hampir semua kebutuhan pokok didatangkan dari daratan Kalimantan. Tapi jangan heran kalau hampir semua barang di pulau harganya 2 kali lipat dari harga normal. Jarak, waktu, dan biaya mengangkut semua barang ini sama sekali tak murah. Tujuan saya masih cukup jauh di depan. Perlu waktu sekitar 1 jam perjalanan lagi dan melintasi 2 pulau. Namun perjalanan panjang dan melelahkan terbayar dengan pulau kecil yang masih begitu asri. Saya sampai di Pulau Samataha. Pulau yang hanya dihuni 20 kepala keluarga. Ada 15 pulau di Kepulauan Bala Balakang,
dan hanya 11 diantaranya yang berpenghuni. Sama halnya dengan Samataha, pulau lain pun dihuni tak lebih dari 40 kepala keluarga. Berada di tengah-tengah Selat Makassar benar-benar bukan urusan mudah. Hidup di pulau memang serba sederhana, jauh dari hingar-bingar dan lebih dekat dengan keterbatasan. Meski lebih dekat dengan Balikpapan, namun secara administrasi, pulau-pulau ini adalah bagian dari Sulawesi Barat. Segala kepentingan administrasi harus mereka urus ke kota Mamuju, 12 jam dengan perahu dari Bala-Balakang. Tapi tak selamanya cerita Bala-Balakang melulu soal keterbatasan. Pulau-pulau di sini pun menyimpan sejuta keindahan. Pemirsa, Kepulauan Bala-Balakang ini boleh bilang sangat terpencil, namun ternyata di sini merupakan rahasianya Selat Makassar. Di sini seperti ada surga tersembunyi dan saya akan ikut oleh warga dari Dusun Samataha ini untuk berkeliling sedikit, mengungkap sedikit tentang keindahan yang ada di sini. Ya Pak, nanti saya ikut ya. Bisa? Jernihnya air yang belum tercemar memang terasa betul di Laut Bala-Balakang. Tak perlu waktu lama untuk bisa menemukan keindahan di sini. Cukup 10 menit dari Pulau Samataha, saya sudah berada di tempat yang sangat luar biasa ini. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya Gusung, sejenis pulau kecil yang hanya muncul saat air surut. Ada 7 gusung yang cukup besar dan terkenal di Kepulauan Bala-Balakang. Keindahan gundukan pasir putih gersang tanpa pepohonan ini sungguh tidak dapat disangkal. Tak heran jika Gusung menjadi salah satu primadona wisata Bala-Balakang. Ya pemirsa, jika di tempat lain sangat sulit menemukan yang namanya pasir putih, tapi di Kepulauan Bala-Balakang ini saya justru hampir sama sekali tidak menemukan yang namanya pasir hitam. Karena di semua hamparan dekat-dekat pulau itu semua pasir putih. Bahkan di tempat ini seperti tempat saya berdiri ini ada yang namanya Gusung atau pulau yang terbentuk saat air surut. Semuanya hamparan pasir putih dan pada saat air pasang nanti pulau ini akan hilang. Selain Gusung, ada juga pulau-pulau kecil tak berpenghuni yang bisa menjadi tempat istimewa menghabiskan waktu di pantai. Seperti Pulau Sumanga dan Sumanga Kecil yang tak hanya menjual pasir putih, namun juga pantai yang landai serta pepohonan hijau yang rimbun. Namun ternyata tak semua tahu kalau kepulauan ini sebenarnya bernama Bala-Balakang. Masih ada saja yang menyebutnya Bala-Balakan, bahkan Bala-Balagan. Di sini kita bisa puas seharian memanjakan mata dengan keindahan alam Bala-Balakang. Tak hanya indah di darat dan permukaan, keindahan bawah airnya pun tak kalah memukau. Air yang jernih membuat karang dan biota laut nampak mempesona. Keindahan Bala-Balakang masih sebatas cerita dari mulut ke mulut di kalangan wisatawan. Masalahannya, jarak yang jauh baik dari Balikpapan atau Mamuju menjadi salah satu kendalanya. Selain itu, minimnya perhatian pemerintah membuat potensi wisata Bala-Balakang semakin jauh tertinggal. Untuk bisa menikmati keindahan bawah air, wisatawan harus mempersiapkan alat-alat menyelam sendiri. Saat pemerintah tak hadir, warga pun berinisiatif mengajak wisatawan untuk ikut membangun. Tapi sayang, niat mengajak seringkali disalahartikan oleh para wisatawan. Tapi dari pemerintah sudah ada belum yang ngasih bantuan pariwisata lah, ada bentuk buat pariwisata? Belum ada sama sekali. Sebenarnya kalau yang dibutuhin apa sih sebenarnya Pak? Kalau dari teman-teman pelaku pariwisata sini? Kalau yang dibutuhin menurut pengamatan kita kalau selama ini ada yang datang kan, ya paling fasilitas-fasilitas yang di darat aja kayak MCK, kemudian kebersihan perlu harus kita jaga.
Sebenarnya terlalu berat jika masyarakat harus menanggung pembangunan ini sendirian. Namun, hingga kini pemerintah Mamuju mungkin belum tahu bahwa Bala Balakang mempunyai potensi yang luar biasa. Tinggal di pulau terpencil harus sangat prihatin. Tak mudah berada jauh dari pusat kekuasaan. Mereka harus bertahan sendiri di tengah keterbatasan. Salah satu kebutuhan dasar yang sulit terpenuhi di pulau-pulau kecil adalah air bersih. Walau begitu, hampir di setiap pulau ada sumber air sumur. Seperti yang ada di Pulau Samataha, sumur menjadi pusat kesibukan mereka hari ini. Pada jam tertentu, disinilah tempat menemukan kerumunan warga, mulai dari mencuci hingga mandi. Namun sayang, sumber air yang tak pernah kering ini tak bisa untuk minum karena terlalu asin. Walau di tengah pulau, namun tetap saja sumber air terlalu dekat pantai. Kali ini saya akan ikut beberapa warga Samataha mengambil air ke Pulau Saboyang. Jarak dari Samataha ke Saboyang lebih dari 10 mil. Butuh waktu 30 menit untuk sampai ke tujuan saya. Matahari hari ini cukup terik, namun kami masih cukup beruntung karena gelombang laut cukup bersahabat. Perjalanan yang tidak murah karena kami juga harus membeli bahan bakar untuk perahu. Semua harus kami hadapi demi air minum tetap tersedia di rumah. Akhirnya saya sampai di Pulau Saboyang, pulau terbesar di Bala Balakang bagian barat. Inilah sumber air bersih bagi Pulau Samataha, Salisingan, Boongan, serta Sabakatan. Tiap menjelang siang, sumber air selalu penuh dengan warga. Pompa sederhana sudah tak pernah henti mengeluarkan air tawar. Mereka tidak khawatir karena belum ada sejarahnya sumber ini berhenti mengeluarkan air bersih. Ya, bisa. Hebatnya mata air di Pulau Saboyang ini tidak pernah kering walaupun panas seperti apa. Dan masyarakat di pulau lain boleh mengambilnya bebas tanpa harus bayar seberapapun banyaknya. Dan begitu juga para pencari ikan yang datang dari pulau lain boleh ngisi air di sini. Nggak bayar ke perak juga nggak. Hampir setiap warga Saboyang berkerabat dengan masyarakat di Samataha. Selain itu, mereka pun rutin mengambil air di sini. Tanpa sungkan, kami segera mengisi jerigen air. Terbayar rasanya perjuangan ke Saboyang setelah merasakan segarnya air tawar di sini. Perjalanan ke Saboyang tak selalu mulus. Alam punya jadwalnya sendiri menguji pencari air bersih ini. Belum lagi, mereka harus merogoh kocek cukup dalam untuk bahan bakar perahu. Biasanya berapa sering ngambil air di sini? Satu bulan. Biasa 3 kali, 4 kali, kadang-kadang iya. Berarti hampir seminggu sekali ya ke sini. Itu rame-rame atau biasa kadang kalau tetap datang? Pernah nggak ada kejadian misalkan pas lagi cuaca buruk, angin, ombak gitu, air habis? Itu gimana kalau pas kayak gitu cuacanya? Kalau betul-betul sudah tidak ada, terpaksa diterobos. Terobos? Itu berapa jam dari Samataha ke sini? Gitu? Ya, lebih 1 jam, 2 jam. Bisa sampai 2 jam? Kalau ombak besar kan 2 jam. Pelan-pelan ya Pak ya? Nah Bang, saya pengen tahu Bang, kalau buat ke sini itu biaya habis berapa sih? Dari Samataha ke sini, Bang Maya, mungkin Bang Maya tahu kan biasa di kapal. Ya tergantung. Biasa solar, kalau solar 10 liter, 15 liter. Pulang pergi? Iya. Kali berapa? Kali 8.000? 10. Oh di sini solar 10.000. Udah habis 150.000. Walaupun airnya kan gratis kan? Perjalanan ke pelosok Selat Makassar ini membuka mata saya betapa untuk sesuatu yang sangat dasar seperti air bersih, mereka harus berjuang sangat keras.
Satu hal yang seringkali turut menjadi korban di daerah terpinggirkan, pendidikan. Ya, soal yang satu ini dengan mudah saya temukan di Pulau Samataha. Sekolah Dasar Negeri Pulau Samataha berdiri di tengah segala kekurangan. Hari masih pagi, namun anak-anak berseragam merah putih sudah bergerombol di depan sebuah bangunan kayu. Bangunan kayu inilah sekolah bagi 40 siswa Sekolah Dasar Pulau Samataha. Tanpa harus disuruh, anak-anak serius membersihkan sekolah. Tepat pukul 8 pagi, sekolah pun dimulai. Hanya ada 3 ruangan di sekolah ini. Murid pun harus berbagi kelas agar semua bisa masuk ke ruangan. Kelas 1 dengan kelas 2, 3 dan 4, serta kelas 5 digabung dengan kelas 6. Sekolah di Samataha awalnya berdiri karena swadaya masyarakat yang menginginkan anak-anak mereka lebih pintar. Dibangun di tahun 2005, hingga kini bangunan sekolah masih saja kayu. 10 tahun sudah sekolah ini berdiri, namun tak banyak yang berubah. Bukan hanya berbagi ruangan, para murid pun harus berbagi guru. Hanya ada 3 guru di sekolah ini. Untungnya semua sudah pegawai negeri. Walaupun mereka baru bisa mengambil gaji setiap 6 bulan sekali. Jarak ke Mamuju terlalu mahal jika harus setiap bulan mengambil upah. Walau terpencil, jangan tanya soal semangat anak-anak belajar. Tak pernah ada kata malas bagi siswa di Samataha. Mereka justru sangat beruntung masih bisa mendapatkan pendidikan. Bagi guru, mengajar di sekolah seperti ini penuh rasa was-was. Letak pulau di tengah Selat Makassar rentan dengan angin selatan. Kalau sudah datang angin, keselamatan murid menjadi taruhannya. Kalau melihat dari keadaan ini kan tidak layak pakai sudah. Namun semestinya kan kita pakai dalam keadaan terpaksa. Tapi kita juga selalu memperhatikan tentang resiko. Resiko pas yang paling mengerikan pasti. Resiko yang pertama kalau kencang angin. Oh, angin. Ketika kencang angin, kita keluar, anak-anak keluar. Soalnya jangan sampai ini roboh. Jangan sampai roboh ini kan anak-anak di dalam sementara mengajar, siapa punya resiko kan? Berulang kali mereka meminta kesediaan pemerintah di Mamuju untuk turun tangan, namun tidak pernah ada lampu hijau. Padahal biaya menemui pejabat di ibu kota kabupaten bukan perkara mudah. Mengajar di pulau terpencil bukan lagi sebagai mata pencaharian, namun lebih kepada pengabdian. Sulit menemukan kesejahteraan sebagai pengajar di pulau terpencil. Hingga kini masyarakat Kepulauan Bala Balakang dan khususnya di Samataha menanti keseriusan pemerintah Sulawesi Barat. Letak paling jauh di provinsi, bahkan lebih dekat ke Kalimantan Timur, mereka harap tak jadi alasan kurangnya perhatian. Terlebih masalah pendidikan yang seharusnya tidak bisa ditolak-tolak lagi. Ini hanya sepenggal cerita kecil dari kerasnya hidup di tempat terpencil. Hanya semangat untuk bertahan yang membuat mereka sabar menempuh belasan jam dari kota ke rumah-rumah mereka tercinta. Rumah yang sebenarnya kaya dan indah, namun tak tampak oleh para penghulu negeri.